kita input ya, sesuai dengan bentang, tinggi portal, dan lebar pivotary area yang akan menyalurkan beban pada portal yang akan kita analisa. Nah, kemudian di sini ada data profil balok, di sini ada data profil kolom, di sini menggunakan konkret ya. Kemudian di sini ada data-data beban yang harus kita input. Oke, nah jadi di sini saya menggunakan lebar balok dan tinggi balok yang sama ya. Satuannya yang digunakan dalam perhitungan ini adalah meter, dan untuk beban menggunakan kilogram meter persegi ya, kilogram meter pangkat 2 ya. Dan load juga begitu, dan ini adalah beban titik. Jadi beban titik ini yang atas ini adalah menandakan beban yang diinput, dan yang di bawah ini menandakan posisi dari beban titik yang kita input. Baik. Nah, di sini adalah nilai kombinasi. Di sini angka 1 ini adalah faktor pengali yang bisa kita sesuaikan, bisa kita ganti ya. Dan di sini juga ini dikali dengan area tributary, dan di sini juga ada akibat untuk berat sendiri balok juga sudah diperhitungkan, dan di sini untuk berat titiknya ya. Di sini diperhitungkan kombinasi beban tadi digunakan dalam perhitungan momen primer. Begitu juga beban titik tadi, ini momen primer pada beban titik dibagi 2, dari sisi kiri dan dari sisi kanan. Dan hal ini disimulasikan dalam sebuah grafik untuk memudahkan ya, grafiknya seperti ini. Jadi bisa kita klik 2 kali di layar grafik dan scroll, maka kita bisa melihat grafiknya, posisi bebannya gitu ya. Dan posisi titik ini bisa berubah-ubah sesuai dengan inputan kita. Jadi misalnya di sini kita ganti menjadi 1 meter ya, maka di sini beban titiknya pun akan bergeser jadi 1 meter. Baik ya. Oke, dan di sini langsung saja. Jadi kita tidak perlu ada inputan yang lain. Jadi aplikasi ini langsung menghitungkan nilai-nilai yang kita input tadi dan menganalisa gaya dalam yang terjadi, gaya dalam momen yang terjadi. Dan langsung dikeluar di sisi halaman terakhir dimunculkan rangkuman hasil analisa dan juga grafik gaya dalam yang terjadi dari inputan yang kita lakukan ya. Jadi langsung sudah muncul resumenya juga hasil dari reaksi pada support masing-masing ya. Jadi sudah terlihat, dan ini tinggal dilanjutkan dengan proses penulangannya. Baik, pada kesempatan ini saya akan kita akan bandingkan dengan sebuah program yang sudah terkenal pasti ya, dan teman-teman pasti juga sudah pernah mencoba atau menggunakannya, yaitu StatPro. Di sini kita akan menganalisa apakah hasil analisa yang saya lakukan atau aplikasi yang tadi kami kembangkan itu bisa hasilnya mendekati atau jauh dari hasil yang digunakan ataupun yang dihasilkan oleh program StatPro ini ya. Kita akan lihat saja. Di sini adalah tes portal ya, satuannya kita buat kilogram meter, kita klik next, adding, finish. Jadi tampilannya akan seperti ini ya. Langsung saja kita buat snap node beam. Oke, saya mulai dari titik ini, dan untuk menentukan dimensinya kita pastikan sama dengan inputan yang kita lakukan ya. Jadi supaya tidak ada perbedaan ya, sehingga mudah nanti dibandingkan. Oke, ini tinggi portalnya adalah 2 meter. Oke, klik seperti ini, dan kemudian spannya, jarak antar kolomnya adalah 2,5 meter. Nah, di sini kan kita tidak punya pilihan ya. Kita klik saja dulu di 3 meter dan tekan escape. Nah, caranya kita akan menggeser titik ini
dan kita klik OK ya. Jadi dia sudah bergeser, dan kemudian kita perlu tarik si titik ini ke bawah. Nah, maka kita tinggal klik translational repeat ya. Kita pilih di sini dan kita pilih yang Y, dan kita pilih di sini adalah minus 2 meter. Aktifkan link step seperti ini, kemudian kita klik OK ya. Jadi sekarang sudah terlihat sebuah portal 2D yang seperti yang kita gunakan dalam analisa di aplikasi ini ya. Baik, kemudian gridnya akan saya matikan. Ini terlihat seperti ini saja. Lalu kita lanjutkan. Di sini kita pilih di general, kita pilih di properti. Di sini kita cek dulu di geometri, general, properti. Nah, ini kita ada dimensi atau apa, profil ya. Nah, kita klik di define, kita pilih di sini rectangle, complete, dan kita sesuaikan dengan data yang kita input. Balok lebarnya 0,25 ya, seperti di sini 0,25, dan tingginya 0,25 juga. Baik. Kita klik add, di sini sudah muncul. Dan satu lagi, karena di sini kolomnya juga memiliki ukuran yang sama, maka kita tidak perlu menambahkan profil. Langsung kita klik di sini assign, kita pilih mana garis yang menggunakan profil tersebut. Jika sudah, tekan escape. Dan di sini sudah kita input semuanya. Lalu kita pilih di sini support, lalu kita pilih di sini create ya. Kita akan pilih tipe support, yaitu jepit ya. Kita pilih add, dan kita pilih dulu nama yang support yang sudah kita buat tadi, dan lalu kita klik assign. Kita arahkan ke titik-titik yang akan menjadi support seperti ini. Kita tekan escape. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah portal 2D ya. Dan sekarang kita langkah selanjutnya adalah menginput beban-beban. Baik. Oke, di sini supaya nggak berlama-lama ya, saya akan menginput beban kombinasi ini ya, menjadi satu satu beban, tipe beban aja di dalam start pro. Jadi kita langsung ke load. Di sini saya pilih di sini tipenya adalah oke, di sini karena terbagi macam-macam ya, jadi speknya kita isi sesuai dengan perbedaan beban tadi aja ya. Jadi tidak ada kerancuan yang dibuat. Oke, saya isi di sini dead load. Oke ya, kita pilih tampilan 2D, kemudian kita pilih di sini member. Nah, bebannya kita lihat di sini 600. Oke, isi berarti minus 600 GY, dan kita klik add, lalu kita pilih di load specification listnya, lalu kita klik assign, kita pilih balok yang akan menerima beban tersebut. Nah, seperti ini. Oke, dia sudah terlihat. Kita klik lagi di sini load. Kali ini kita tambahkan beban live ya, live. Saya kasih LL, klik OK, dan kemudian kita klik juga member. Di sini minus 200 sesuai dengan aplikasi, minus 200. Kemudian kita klik di sini add, dan kita pilih langsung assign, pilih baloknya. Nah, sudah terinput ya. Jadi di sini terlihat daftar dead load, live load sudah ada. Dan kemudian di sini kita akan menghitung di sini juga berat mati sendiri dari si balok. Nah, di sini ada SW balok. Nah, di sini kita akan gunakan langkah yang disebut dengan save weight. Jadi kita masukkan di sini dead load, kita pilih SW, punya save weight berat sendiri. Oke, dan saya klik di sini save weight, kemudian assign. Nah, di sini sudah
otomatis diterapkan oleh program StartPro. Baik. Nah, selanjutnya di sini ada beban titik ya, ada point load. Nah, di sini harus kita input juga point loadnya. Jadi saya akan klik load di sini dan saya akan pilih di sini beban titik itu saya anggap beban hidup aja. Jadi saya kasih nama point. Klik OK. Dan di sini saya akan pilih dia member, tapi dia concentrated force ya. Nah, jadi beban yang terpusat seperti itu. Dan kita isi di sini 500 kilo yang berarti minus 500. Dan nilai D1-nya kita lihat di sini. Itu kita lihat di sini adalah 1 meter. Berarti kita isi 1. Seperti itu. D2-nya kita pilih 0. Arahnya global Y. Klik add. Dan kita pilih klik assign, kita pilih balok yang akan menerima beban tersebut. Nah, seperti ini. Nah, oke, jadi dia tidak di tengah-tengah ya, dia agak digeser ke kiri ya. Nah, selanjutnya supaya pembebanan ini sesuai dengan aplikasi, maka kita harus buat kombinasi ya. Nah, di sini menggunakan lebar tributary 1 meter yang berarti tidak ada perubahan dengan nilai inputan beban ini ya. Jadi kita langsung saja ke kombinasi beban. Pilih di sini combine. Kemudian klik di sini new. Kita pilih di sini kombinasi 1. Oke. Nah, di sini kita pilih semua. Kita geser. Nah, di sini semua sudah teraplikasikan. Klik OK. Ya, kita bisa buka di sini kombinasi 1. Nah, jadi semua sudah diterapkan ya, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita klik di sini analyze, klik add, close ya, dan kita bisa lanjut ke proses analisa. Run analysis ya. Dan oke, ini sudah selesai. Kita klik yang ini, pilih kombinasi 1, oke. Dan di sini sudah terlihat kombinasi 1, tapi kita klik di sini gaya momennya. Nah, kita klik kanan, kita pilih struktur diagram, scale, dan di sini bending Z-nya kita kecilkan supaya terlihat besar grafiknya. Oke, nah sekarang sudah terlihat. Oke, sekarang kita akan bandingkan dengan hasil analisa yang dilakukan oleh aplikasi yang kami kembangkan. Baik, nah di sini sudah ada. Di sini adalah simulasi pembebanannya. Di sini adalah hasil akhirnya. Kita lihat ya di sini rangkumannya pada join 1. Kita akan lihat satuannya 3 km/meter. Kita pilih pin, klik di sini 2 kali dan kita pilih share diagram. Kita pilih yang kombinasi 1. Baik, di sini kita bisa lihat 4,52 satuannya. Oke, kita lihat di sini ya, ini ya. MZ-nya di sini satuannya kilonewton meter. Nah, ini bisa kita lihat satuannya kilonewton meter. Oke, di sini 4,52. Di sini satuannya adalah kilogram meter. Baik. Baik. Di sini adalah satuan yang digunakan adalah kilonewton meter. Jadi supaya kita tidak bingung untuk memastikannya, ya, di sini kita bisa lihat, maka nilai yang ada di aplikasi bisa kita konversi. Jadi seperti ini. MF 1A kali dengan 9,81 dibagi 1000 sama dengan ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat 4,52 di sisi kiri, hasil aplikasi 4,5689. Jadi tidak jauh ya. Kemudian kita lihat yang sisi kanan 4,42. Lalu yang di aplikasi kita lihat MFP
B kali 9,81 dikali 1000 ya 4,4674 ya. Kita lihat di situ di program Start Pro 4,42, di sini 4,4674. Jadi tidak jauh ya, tidak jauh. Dan sekarang kita lihat bagaimana kalau yang di kolom ya. Kita lihat yang di kolom, kita lihat yang hasil bending, kita pilih yang kombinasi 1 di atas 4,52 tadi sudah kita lihat, dia di bawah 2,10 kita lihat. Berarti yang kita gunakan adalah momen di support titik A ya. M A 1 ya, kali 9,81 dibagi 1000 ya 2,2083, sementara ini 2,10 ya. Jadi dari perbandingan yang kita lakukan tadi bisa disimpulkan bahwa hasil analisa yang dilakukan dengan aplikasi ini menggunakan metode TKB-an tidak jauh berbeda dengan hasil yang dikeluarkan oleh program Start Pro untuk cash portal 2 dimensi dengan bentuk yang kita sudah lihat sederhana, portal sederhana dengan support jepit pada kedua tumpuannya. Baik, demikianlah Sobat CLTC peragaan penggunaan aplikasi yang kami kembangkan. Apabila tertarik silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan apabila ingin dikembangkan menjadi hal yang lebih kompleks lagi, silakan hubungi kami di nomor yang juga ada di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga menginspirasi dan memudahkan dalam pekerjaannya ataupun menambah wawasan menggunakan program Smart Studio, karena program ini sangat fleksibel sekali dan juga bisa dipergunakan untuk laporan-laporan karena tampilannya yang seperti Word tapi bisa dipergunakan untuk melakukan perhitungan. Baik, demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.